wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah dan saudara-saudara sekalian, mari pertemuan pada sore hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini ngersake neruskan Bulughul Maram atau kita campur dengan informasi beberapa hadis tentang Muharram. Napa Muharram dok, monggo saya manut Muharram. Ya, baik. Ibu bapak, sekarang kita masuk tanggal 9 bulan Muharram. Angka 9 itu dalam bahasa Arab kita disebutkan at-tis'atu. Tis'atun itu 9. Nah, kemudian di dalam fikih ada istilah puasa Tasu'a. Satu akar kata, huruf ta, sin, ain, tis'un atau tis'atun atau at-tis'atu itu artinya 9. Tasu'a sesuai dengan juga Asyura itu 9 dan 10. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dulu kita sampaikan bahwa menurut Al-Quran dan menurut hadis ada 12 bulan dalam Al-Quran, dalam setahun maaf. Ini bukan Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret, April ya setahun ya 12 bulan. Tetapi bulan yang saya maksudkan adalah bulan menurut kalender Hijriyah atau kalender, penjenengan juga harus memperkaya istilah kalender Qomariyah. Qomar itu artinya bulan. Sedangkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu istilahnya dalam bahasa Arab namanya kalender Syamsiyah. Syamsiyah itu kalender yang mengacu kepada matahari. Syamsun itu matahari. Ada yang namanya Syamsul Bahri. Syamsun itu matahari. Qomarun itu bulan. Jadi kembali, bulan-bulan Hijriyah itu sering juga disebut dengan namanya bulan Qomariyah. Sedangkan Januari, Februari itu namanya bulan Syamsiyah. Syamsiyah itu, Januari, Februari itu dihitung dengan perputaran matahari, artinya sentralnya itu matahari. Syamsun itu matahari, srengenge. Ada 365 hari dalam setahun. Tetapi kalau yang kalender Hijriyah, kenapa berbeda Pak? Ya karena memang konsentrasinya berbeda. Kalau yang kalender Hijriyah itu ngitungnya dari peredaran bulan. Makanya dikatakan Qomariyah. Lebih pendek, kalender Qomariyah atau Hijriyah lebih pendek umurnya dalam setahun. 11 hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik. Lebih pendek. Maka nek penjenan ya untuk ilmu saja sekilas umpamane Ramadan atau Idul Adha tahun ini kok misalnya tanggal 20 misalnya,
Lah itu tahun depan akan jatuh dikurangi 11 sekian jam, sekian menit, sekian detik. Baik. Ini ada di surat At-Taubah ya, surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 36. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, menyatakan inna iddatasy syuhur, sesungguhnya hitungan bulan indallahi, di sisi Allah, itsna asyara syahran, ada 12 bulan. Ini surat At-Taubah ayat 36. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari dia Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Arba'atun itu 4, hurum itu yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Nah, kemudian Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan, setahun kuwi ana 12 sasi. Ning dari 12 tadi ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. 4 ini sing telu mutawalian, berturut-turut, yang 3 tadi. Yang 1 rodok mencar. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah setelah Syawal. Di bar Syawal, jadi Ramadan, Syawal. Nah, kemudian yang 4 dimuliakan Allah ini Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah jajere Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah jajere Muharram. Oke. Kemudian Rajab. Rajab ini yang mencelat sing rada adoh. Nah, artinya 4 yang mulia dimuliakan Allah dan dimuliakan Nabi Muhammad SAW itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kalender Jawa ya Dzulqa'dah, Besar, Suro, Rajab. Nah, gitu. Lah dimuliakan tuh karena apa ya? Pertama, Dzulqa'dah itu orang sudah mulai mempersiapkan untuk persiapan berangkat menunaikan ibadah haji. Dzulhijjah itu namanya bulan haji atau sasi besar. Jadi haji itu pada bulan Dzulhijjah. Kemudian Muharram itu tahun baru, setelah selesai bulan Dzulhijjah itu, Dzulhijjah menika akhir tahun. Nek cara kalender nasionale Desember ini ku Dzulhijjah. Kemudian awal tahun barunya namanya Muharram. Lah, ini Bapak Ibu, kita pada di bulan ini baru awal, sekarang ini tanggal 9 Muharram, 9 Suro. Ternyata kalau kita buka buku tentang buku kejawen, buku itu sekarang masih ada dan masih diterbitkan. Kenapa orang Jawa kok ngagul-agul ke bulan Suro itu, bahkan mengkeramatkan, itu memang ada ya, ternyata ada buku yang menulis tentang itu. Suro itu bulan padu, bulan keramat, maka bulan, saya tidak tahu ya bagaimana mereka memahami antara bulan yang dimuliakan kok jadi bulan yang harus dihindari, bulan yang ini. Tapi sekarang sudah tidak, bagi orang-orang Islam khususnya aktivis di masjid itu sudah tidak terpengaruh tentang Suro. Kalau dulu orang mboten enten wong duwe gawe sasi Suro, umpamane wani duwe gawe ya ora bakal ana sing gelem teko. Nah, akhirnya sing arep duwe gawe sasi Suro mikir-mikir, wah
Aku jane ra apa-apa. Ning kok nek wis tak undangi ora gelem teko ati dimasak reno-reno, nah, itu akhirnya mempengaruhi dan itu berlangsung lama. Tapi ya 30 tahun yang lalu sudah mulai banyak umat Islam dari masjid-masjid untuk merubah kesan suro bagi orang Jawa itu wingit, suro itu malati, suro itu bebayani, maka sudah mulai banyak orang sunatan pada bulan suro. Bahkan masjid di Prambanan, Masjid Raya Prambanan itu setiap tanggal 1 suro, setiap tanggal 1 Muharram itu selalu mengadakan khitanan massal. Yang kemarin terakhir tanggal 1 suro kemarin itu ya pesertanya 100 gratis. Kita datangkan dari tenaga ahli dari berbagai klinik dan rumah sakit. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lah ini dilalah ya, dilalah niku nopo? Dilalah niku ya pokoknya dilalah kebetulan. Kalau kita bicara tentang orang Jawa itu kan orang yang berbahasa Jawa. Yang berbahasa Jawa ini secara garis besar Jawa Tengah atau Jawa Timur. Dan DIY lah bahasa Indonesia. Jawa Tengah dan DIY. Dilalah ini diwakili orang Jawa atau ras Jawa ini diwakili dengan 2 keraton besar keturunan Mataram, yaitu Kesultanan dan Kasunanan. Kesultanan itu di Jogja dengan gelar Hamengkubuwono, keratonnya masih ada sekarang, dan Kasunanan itu ada di Solo dengan gelar Pakubuwono, keratonnya masih ada, rajanya juga masih ada. Kebetulan saya dari Solo, asal saya Solo, saya besar di Solo, kecil di Solo, kemudian sekarang saya tinggal di Prambanan. Baik. Dilalah apa kok hubungannya dengan keraton tadi? Islam di Jawa atau bahkan mungkin di Indonesia ini sangat erat hubungannya dengan keraton. Dan keraton itu dulu nama rajanya itu lali saya. Ada Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Tapi saya lupa kata-kata depannya. Artinya bahwa disebut sultan. Sultan itu sendiri, kata-kata sultan itu terambil dari bahasa Arab. Sultan itu artinya penguasa. Di Turki sana ya dulu ada namanya sultan-sultan kerajaan Turki. Nah itu kenapa di Jawa ini ada sultan itu karena mengambil dari istilah Islam. Bahkan ya penyanyian sampun pirsa nggih, samben sasi mulut itu atau Rabiul Awal itu ada prosesi sekaten di keraton Solo, Jogja dan juga di Cirebon. Itu memperingati kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, zaman dulu dengan adanya gamelan, kemudian gamelan itu keluar ditabuh, wong-wong desa do krungu gamelan do ngumpul nonton, kemudian mereka diislamkan oleh sistem ini. Oleh gamelan ini yang jero masjid Kauman di Solo juga, dan itu digotong gamelan itu pada hari H, kemudian dibunyikan. Lah orang-orang waktu itu yang masuk di masjid karena kepingin nonton, dia masuk masjid, silakan masuk lewat gapuro. Gapuro itu juga terasal diambil dari huruf bahasa Latin, bahasa Arab namanya ghafuro, artinya ampunan. Jadi pintu yang sapa sing mlebu rene bakal entuk pangapura. Dadi gapuro mestinya ghafuro. Nah itu. Orang Jawa senang mendengar gamelan karena itu kemudian hiburan satu-satunya, dan itu kalau ditabuh itu dari beberapa kilometer terdengar. Kemudian zaman ruangan yang listrik.
Maka ini untuk mendatangkan massa. Setelah mereka datang, maka mereka diislamkan dengan ini. Masuk, silahkan. Bersyahadat, yang melebu ngutu syahadat sih, melebu gapura. Mereka membaca syahadat. Syahadat itu ada dua, syahadatain namanya. Asyhadu an la ilaha illallah, satu, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat jadi sekaten mergo ilate wong Jawa ora fasih ya sekaten sampai sekarang. Saiki wong Islam kiai-kiai ya tetap nyeluke sekaten ora syahadatain. Ya tidak apa-apa, itu pengaruh budaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud saya umat Islam begitu kalau dirunut sejarahnya dari awal memang sangat dekat dengan keraton. Karena keraton termasuk waktu itu merestui datangnya masuknya Islam lewat para wali. Jadi sangat dekat antara wali-wali yang membawa Islam masuk, kemudian pihak keraton yang mungkin bahasa kita sekarang, kalau pemerintah itu meng-ACC, pemerintah itu mengiyakan, maka banyak hal itu bisa masuk ke masyarakat, ke negara-negara. Bahkan rajanya pertama itu disebut Khalifatullah Sayyidin Panotagama, Khotimah yang menata agama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lah, dilalah keraton itu nek sasi suro itu memang dari dulu. Nah, saya tidak tahu mestinya sekolah dhisik itu kapan, ya mungkin dari raja-raja yang pertama. Dan itu dari mana? Ya mereka dari orang-orang dulu punya kepercayaan bahwa bulan suro itu bulan sasi wingit yang harus berhati-hati betul. Apalagi sebelum masuknya Islam itu orang Indonesia sangat dekat dengan kepercayaan-kepercayaan masa lalu yang bernama animisme. Penjenengan saya kira yang Yuswani 50 tahun ke atas seperti saya 60 tahun ke atas itu kelingan zaman itu kok anggar ono wit ringin itu ono menyane. Itu dari dulu. Kenapa? Dan ternyata tidak hanya di Indonesia, di Afrika, bahkan di India, di Cina, itu ya sama punya ada tipologi yang bisa dihubungkan. Orang itu jebule ya golek terus jane pengiran ki sapa atau sesuatu yang ingin dia bersandar. Islam mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Tetapi rasa batin itu waktu itu durung dikenal agama itu orang tetap ada kecenderungan mengkultuskan sesuatu yang dahsyat. Orang-orang yang pintar, orang-orang dulu, ulama-ulama, kalau di Mekah zaman Nabi masih kecil itu ya pokoknya orang-orang yang hebat, pahlawan-pahlawan dulu itu disembah-sembah. Di sekitar Ka'bah itu dulu banyak patung-patung, misalnya ada Latta, Uzza, Manat, namanya itu disebutkan dalam Al-Quran. Kembali pada kita Bapak Ibu, dilalah tadi saya matur, jadi surah ini dipakai keraton untuk jamasan. Jamasan itu ngumbah keris, pusaka, tombak, ngumbah kereta kencana, itu milik Dasasi Suro. Tur itu tidak sekedar kereta kencana itu kan kayak andong itu. Kurang lebih lah, ya kereta, andong itu ya kereta. Tidak langsung disemprot tidak, tapi ada ritual-ritual tertentu dan itu orang Jawa sangat dekat dengan itu. Adus kembang. Bahkan masih ada juga umat Islam ini yang Arab tadi manten itu yang tetap didusi kembang sih. Ya, nek sing manten wis mung manut wae itu yang karo tergantung wong tuane. Bila wong tuane jane ora ngerti apa-apa, mung dibisiki karo EO-ne misalnya. Wah, panjenengan mudeng EO ya. Event organizer sing sakniki kan model mantu wis rasa repot-repot kok kan pikiran abot sanggane wis pasrahke EO engko bayar. Wis sedaya sing ngatur EO.
atau WO, wedding organizer, Pak Taufik itu dari Wedi itu WO. Akhirnya ada juga embusan-embusan, wah, yang jane ya di ada ya istilah diruat, mantene didusi kembang ora asal metik, ora kembang kemboja. Nah, ini kembangnya rena-rena, konggon pitu, bahkan banyune saka sumur cacahe pitu. Iki yo maune piye tapi itu realitas seperti itu. Ya, dilalah lagi tadi kereta kencana itu kereta kena bleduk, kena ya sok mungkin ono tikus sing mencolot, ono cecak. Itu aduse setahun pisan. Lah kok iso-isone adus setahun pisan tetapi kemudian oleh masyarakat, ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah memang kenapa terjadi pengkultusan itu, saya tidak tahu dari mana mereka. Dan itu terkenal, itu di TV-TV bisa dilihat. Kalau kereta kencana itu dimandikan, maka banyak orang datang berbondong-bondong rebutan rayaan banyu bekas sucian kereta itu. Lah orang-orang asing melihat tambah seneng iki kok ana wong aneh iki. Kereta dibumbai regetane diadai botol bekas aqua itu dibawa pulang. Yang lebih menarik bagi mereka adalah bagi orang-orang yang menonton, sing dorayan ibu-ibu kerudungan, bapak-bapak pakai peci. Memang Indonesia mayoritas orang Islam. Nah, yang menarik sing rayan yo. Kemudian pernah ditanyakan, ajeng ting dagem napa to Bu? Weh lah niki panjenengan marah mudeng ae. Niki nggih tombo loro napa loro ati napa loro tenan. Bahkan yen arep tandur wiwit itu disiram-siramke nggon sawahe ben. Nah, ini kan tradisional. Pemikiran zaman dulu. Baik. Nah, termasuk juga kalau kita baca primbon, buku primbon bahasa Jawa itu Betal Jemur itu, ternyata memang suro itu sasi padutan, sasi wingit yang harus di ojo wani bisa-bisa ngelanggar. Nah, untuk urusan seperti itu orang tidak mau ambil resiko. Alah mbok wis dinut lah bangan yang awake dhewe rekoso. Nah, ini cara berpikir begitu. Awalnya ya mungkin ono sing ora percaya ning akhirnya bingung. Wah, iya ya. Armantu jasa susurung mulai bangan yang udan deres malah ora ono sing jagong atau ambruk nopo tendone. Ini seperti itu muncul dan kekhawatiran itu muncul akhirnya ya wis lah aku jane ora percaya ning bangane engko aku kena awune malah ini akhirnya seperti itu menjadi takut, menjadi khawatir dan itu terjadi sampai sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu mengawali kenapa orang Jawa, saya tidak tahu jawabannya tetapi seperti itu kita dapati betul-betul tidak hanya katanya tetapi memang dalam realita di kelompok Jawa seperti itu. Walaupun sebetulnya ada orang Jawa yang kejawen betul. Jadi ada agama aliran kepercayaan. Saya tidak tahu apakah itu betul-betul resmi. Katanya saya mendapat berita dulu sekitar setahun 2 tahun yang lalu resmi itu. Jadi ada KTP itu ya agamanya aliran kepercayaan ditulis agama apa aliran kepercayaan. Wallahu alam saya tidak tahu. Tetapi maksud saya gini. Nah, orang-orang seperti itu dia sangat dekat dengan klenik, dengan gontuhon. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali tadi akhirnya ora wani duwe gawe sasi suro, ora wani lunga ado sasi suro, macam-macam. Akhirnya ini menjadikan sebuah kredo, sebuah kepercayaan, mengganggu akidah tauhid. Arep menek gendeng ganti gendengnya bocor, wah iki suro-suro penekan ini bahaya ora sido.
Sing siji ngandani ora apa-apa jane ya ora apa-apa nek ora apa-apa sesuk wae lah nek surane rampung bangane resiko. Ah gitu ini kadang-kadang sepele tetapi itu terjadi. Akhirnya rawani ganti gendeng, rawani melek. Padahal musibah terjadi di semua tempat, di banyak tanggal, di banyak sasi, banyak bulan, banyak macam-macam. Artinya nek mau wedi kena musibah, tapi ternyata tidak. Jadi kemudian Islam ini mengajarkan bahwa justru pada bulan Suro itu Allah berikan kemenangan pada poin momen-momen tertentu. Tapi Musa diselamatkan Allah dengan beserta Bani Israel dari cengkraman tirani Firaun itu pada 10 Muharram. Nah, itu di antaranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini dilalah saya menemukan beberapa hadis tentang bulan Muharram, bulan Suro ini untuk poso, untuk tapi hadis-hadis semuanya itu ada banyak hadis yang palsu, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu itu palsu. Nah ini kita tidak pakai. Misalnya ini barang siapa yang berpuasa 9 hari pada bulan permulaan bulan Muharram, Allah akan membangun baginya sebuah mahlika yang di angkasa yang jaraknya bermil-mil. Ini palsu, hadisnya palsu, bukan dari Nabi. Ada lagi, ada yang bahas anak Nabi yang qala man soma akhir yaum, barang siapa yang berpuasa akhir bulan Dzulhijjah sebelum Suro, sapa sing poso akhir sasi Dzulhijjah wa awwalum yaumi minal Muharram lan awal bulan Muharram, faqad khatamas sanata madiyata, maka dia telah menutup tahun yang lalu. Waftataha sanatal mustaqbilah, dan dia membuka tahun baru bisaumi ja'alahu bisaumin, dengan berpuasa, ja'alahu kafaratan khamsina sanah, Allah akan menghapus dosanya 50 tahun. Wah, nek umure 40 tahun kok mati, wah malah turah ganjarane. Rawahu Ibnu Majah, hadis dhaif, bahkan palsu. Nah, ini seperti ini yang kalau di majelis, kalau di Muhammadiyah ini kita disiri karena ini membahayakan. Kenapa membahayakan? Hati-hati, surat An-Nisa, ini yang bisa catat, surat nomor 4, ayat 48 dan ayat 116. An-Nisa ayat 48 dan 116. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mau memaafkan dosa orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu intinya. Hati-hati dengan dosa syirik. Ladilalah, menurut Muhammadiyah banyak kesyirikan-kesyirikan yang berhubungan dengan bulan Muharram. Ada lagi sebuah kepercayaan yang mupeng beteng, golek selamat. Golek selamat, mupeng beteng, baik ada di Solo itu ada Kasunanan, ada Mangkunegaran, mupeng beteng. Ya dulu saya sekolah di SD Muhammadiyah 1 Solo, kota Solo. Itu lokasinya di depan Keraton Mangkunegaran. Sekarang masih ada, bahkan sekarang ditingkat. Jadi saya dulu ya tahu nyawang nonton wong mupeng beteng. Topo bisu, ramu-ramuan menang wae. Dalam bahasa Arab saya hubungkan ini. Berputar, mengitari, itu dalam bahasa Arab namanya tawafayatufu, tawaf. Jadi mubeng'afa itu tawaf, itu artinya dalam bahasa Arab ngubengi. Lah nek ngubengi tembok keraton, itu nek bahasa Arab wong Arab nonton yo kuwi ngubengi, oh kuwi tawaf. Tapi tawaf dalam arti bahasa mubeng ya. Bukan dalam arti agama tawaf
nek agama tawaf itu ngubengi Ka'bah ping 7 dengan cara yang sudah ditentukan. Bertakbir setiap kali melewati Hajar Aswad misalnya. Angkat tangan atau mencium. Begitu. Nah, ini seperti itu. Itu keyakinan, dan keyakinan itu amat sangat sulit dirubah. Seperti kita yakin bahwa Allah Esa, Allah itu satu tunggal, tidak ada yang lainnya. Ini misalnya kita ada di negeri kafir, dikon muni Allah atau Tuhan itu banyak, tidak hanya satu, kita tidak akan mau, walaupun kita disiksa, dimati. Dan itu namanya kepercayaan, sama dengan kepercayaan sing bau reksa engko nek ngamuk yen kowe ram ubeng beteng, sing bau reksa ngamuk yen kowe macam-macam itu, apa namanya, tentang cerita-cerita seperti itu. Dilelah meneh sura-sura anake kejepit latihan pit, kejepit ruji. Wah, tenan to. Sura-sura dikandani aja neka-neka. Padahal kejepit ruji iki ya sasi apa wae iso. Tabrakan ning dalan tuh sasi apa wae iso, rumah sakit kebayu rameng sura. Tapi selalu orang Jawa lah tenan to. Rajang-rajang dilalah ya rada-rada ngantuk, keperang lah tenan to. Macam-macam. Kejepit lawang, padahal itu hanya dikatakan seperti itu. Alhamdulillah. Baik, Rasulullah sebelum puasa Ramadan diwajibkan, itu Rasulullah puasa tanggal 10 Muharram. Diperintahkan Allah, dan orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad lahir juga masani tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Syura itu poso. Dan Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Bahkan beberapa ulama mengatakan waktu itu umat Islam wajib puasa 10 Muharram, itu wajib. Setelah Nabi Muhammad berpindah ke Madinah, kemudian mendapatkan berita perintah puasa Ramadan, sasi Ramadan full sasi, maka puasa tanggal 10 Muharram tadi di-drop, hukumnya tidak wajib tapi menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasul. Bahkan waktu Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi iki dong apa iki sami siam mergo pokok poso. Orang Yahudi menjawab, ini hari yang sangat kami banggakan tanggal 10 Muharram ini, karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari cengkraman Raja Fir'aun. Nah, begitu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, aku lebih berhak daripada Nabi Musa, aku lebih berhak untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad berpuasa. Gandeng Nabi Muhammad poso, kaum muslimin wonten ing Madinah mundhut pirsa, nyuwun pirsa, Nabi kok panjenengan siam tanggal 11 Muharram. Lah iya, ini apa? Loh, yang di Madinah ini sing poso tanggal 10 Muharram ini memang wong Yahudi. Oh iya. Ya wis, sesuk tahun ngarep yang isih menangi tahun ngarep, aku harap mulai poso tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian ditambah tanggal 10